can call me Ferdi. My name is Cici Johra Marjan. You can call me Cici. Hello guys, my name is Khairunisa Medina Alam Putri. You can call me Chia. Hello everyone. Introduce my name is Muhammad Rizky Ismail Abbas Utina. You can call me Rizky. Okay, today we will discuss the topic, main idea and essence of one of the article, namely how COVID-19 contributes a long-term boost in remote working. Have a good time watching. Paragraf pertama. Jumlah orang yang bekerja dari rumah di Swiss meningkat 2 kali lipat selama periode tersebut, krisis virus corona. Pandemi kemungkinan besar menyebabkan peningkatan permanen pada pekerja jarak jauh, bahkan setelah krisis. Mayoritas orang saat ini bekerja dari rumah percaya bahwa melakukan hal itu tidak mengganggu produktivitas mereka. Namun, masih banyak tantangan dan bisnis perlu mengambil tindakan untuk memastikan mereka dapat mendukung karyawan mereka secara memadai. Di sebuah perwakilan survei, Deloitte Swiss bertanya kepada 1.500 orang di seluruh negeri bagaimana ini perubahan keadaan yang tiba-tiba telah mempengaruhi mereka. Ide pokoknya adalah jumlah orang yang bekerja dari rumah meningkat karena krisis virus corona. Saya memilih ide pokok ini karena itu berupa pikiran utama atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Biasanya memang bekerja dari rumah bukan hal baru. Sebelum virus corona SARS-CoV-2 menyebar, hanya sekitar 1 dari 4 perusahaan yang mengizinkan beberapa karyawan mereka bekerja jarak jauh. Menurut sebuah studi Institut Riset Tenaga Kerja IAB, hanya 20% pekerja yang melakukan pekerja jarak jauh, dan mayoritas karyawan yang harus berangkat ke kantor mengatakan bahwa mereka memang ingin pergi ke kantor setiap hari. Bahkan sebelum krisis virus corona, jumlah orang yang memilih untuk melakukannya terus meningkat bekerja dari jarak jauh, dan banyak perusahaan telah beralih ke model tempat kerja yang lebih fleksibel. Krisis saat ini seputar COVID-19 dapat mengubah ini secara drastis. Survei kami menunjukkan bahwa selama krisis, sekitar 50% orang yang bekerja atau wirausaha bekerja dari rumah. Padahal mayoritas dari orang-orang ini akan kembali ke kantor begitu normalitas telah kembali. Jumlah orang yang bekerja dari jarak jauh tidak mungkin kembali ke sebelum COVID-19 level. Peningkatan ini akan berdampak signifikan pada bisnis, dan kita mungkin akan melihat banyak pindah ke model tempat kerja yang lebih fleksibel. Krisis saat ini berfungsi sebagai remote skala besar percobaan kerja, mendemonstrasikan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Tren ke arah lebih model tempat kerja yang fleksibel yang dipercepat oleh krisis virus corona memilih efek positif masyarakat secara keseluruhan, memberi orang lebih banyak fleksibilitas dalam hal lokasi dan manajemen waktu, sekaligus menurunkan beban infrastruktur jalan dan rel. Ide pokoknya adalah krisis virus corona mengubah cara kerja. Ide pokok itu mengandung pokok persoalan atau inti persoalan dari paragraf tersebut. Penjelasannya, pengaturan kerja yang fleksibel semakin dan terus meluas, tapi kerja dari rumah secara ekstensif dianggap buruk bagi kita karena ada kecenderungan kita akan bekerja lebih lama. Perusahaan pun tidak luput dengan meningkatnya biaya koordinasi dan manfaat krisis rela di antara sesama kolega yang hilang, seperti membangun hubungan dan semangat tim. Namun dengan bekerja jarak jauh yang menjadi satu keharusan untuk saat ini, baik para pemimpin maupun karyawan harus membangun kompetensi dan memutuskan bagaimana cara kerja secara efektif pada masa ini. Orang-orang terpaksa harus menjalankan rutinitas baru, dan perusahaan harus mencari jalan agar para kolega dan dapat tetap berinteraksi di luar rapat formal. Secara daring, hubungan kerja yang baik berperan penting bagi inovasi dan ketahanan suatu organisasi.
tentu kita masih terus mencari apa yang akan menggantikan dispenser air untuk saat ini, tempat para kolega bertemu, bergosip dan berinovasi. Tampaknya, bagi sebagian orang bekerja dari rumah bisa lebih produktif daripada bekerja di kantor. Bergantung pada tugasnya, kita bisa menyelesaikan lebih banyak hal efisien ketika kita tidak menentukan diri kita di kantor yang bising. Survei kami dengan jelas menggarisbawahi hal ini. Lebih dari 70% responden menjawab bahwa mereka lebih atau sama efisiennya saat bekerja dari rumah. Hanya 1 dari 4 yang berpikir bahwa produktivitas mereka mungkin menurun saat bekerja di luar kantor. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan menghargai model tempat kerja yang fleksibel, melihatnya sebagai model meningkatkan produktivitas mereka, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Pada ide pokok paragraf 3, sebagian orang lebih produktif bekerja dari rumah daripada bekerja di kantor. Kenapa saya memilih kalimat tersebut sebagai ide pokok paragraf 3? Karena kalimat tersebut mengandung pokok persoalan atau inti persoalan yang ada di paragraf tersebut dan merupakan kalimat deduktif atau berada di awal paragraf. Kemudian, sebagian orang merasakan lebih efisien ketika bekerja dari rumah karena dengan bekerja dari rumah mungkin bisa mengatur waktu dengan baik tanpa terganggu oleh jam lembur dari kantor. Bayangan yang gak perlu menghadapi kemacetan sepanjang perjalanan ke kantor dan bisa menikmati quality time bersama keluarga di rumah itu mungkin akan menyenangkan. Bekerja dari rumah juga bisa menghemat uang transportasi, makan siang, cemilan, atau bahkan membeli kopi. Tetapi ketika bekerja dari rumah, kita harus melakukan banyak hal yang merepotkan. Misalnya untuk video call aja, kita kadang tuh masih sibuk mengatur jaringan internet dan memastikan tidak ada gangguan dari keluarga atau orang rumah. Selanjutnya, pada paragraf 4, kami juga bertanya kepada orang-orang tentang tantangan yang saat ini mereka hadapi saat bekerja di rumah. Tidak mengherankan, hampir setengah dari semua responden melihat kurangnya interaksi pribadi dengan kolega dan klien sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Sekitar 20% bahkan mengkhawatirkan mereka kesehatan mental karena mereka sering merasa terisolasi saat bekerja dari rumah. Ketika datang ke gangguan, sekitar sepertiga melihat terganggu oleh anak-anak atau keluarga mereka sebagai salah satu yang terbesar tantangannya. Sekitar 16% tidak memiliki ruang kerja khusus di rumah yang memperburuk keadaan gangguan dan gangguan dari anggota keluarga mereka. Pada ide pokok paragraf 4, tantangan yang dihadapi saat bekerja. Kenapa saya memilih ide pokok tersebut? Karena ide pokok tersebut mengandung pokok persoalan atau inti persoalan dan merupakan kalimat deduktif atau berada di awal kalimat paragraf. Jadi kerja di rumah memang nyaman, tapi banyak hal yang bisa jadi distraksi hingga mengganggu konsentrasi, seperti notifikasi ponsel, keributan di sekitar rumah, atau panggilan dari orang tua. Memang sepele sih, tapi itu kan bisa membuat pekerjaan selesai dalam waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan performa kita di kantor. Dan bekerja secara terpisah di rumah masing-masing pastinya memiliki banyak kelemahan. Salah satunya yang sering dihadapi adalah sulitnya melakukan koordinasi dengan rekan satu tim. Padahal ini penting dalam kerjaan yang agar berjalan dengan lancar. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas paragraf 5 dan 6. Pada paragraf 5, saya menemukan ide pokok yaitu situasi seperti saat ini tidak mungkin dipilih orang bekerja dari jarak jauh. Karena ini menghambat seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, jika seseorang tersebut adalah karyawan yang diwajibkan untuk bekerja dari rumah, dan seseorang tersebut telah berumah tangga dan memiliki anak. Pada masa pandemi seperti ini, anak-anak juga diwajibkan untuk bersekolah jarak jauh atau bersekolah dari rumah. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan belajar online yang dilakukan oleh anak-anak haruslah didampingi orang tua. Pada situasi ini, orang tua yang tadinya harus bekerja
mau tidak mau juga harus mendampingi anaknya untuk bersekolah online. Berbeda jika anak-anak melakukan kegiatan belajar di sekolah yang disediakan guru untuk mendampingi anak tersebut belajar. Pada paragraf 6, saya menemukan ide pokok yaitu teknologi bukanlah satu-satunya aspek penting dalam hal bekerja jarak jauh. Tentu, teknologi bukanlah satu-satunya hal penting dalam bekerja dari jarak jauh. Tanpa teknologi pun, kita bisa bekerja di masa pandemi seperti ini. Dilakukan dengan pertemuan tim dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Dengan dilakukannya pertemuan tim sesekali dapat membantu dalam hal bekerja. Misal, pekerjaan yang harus didiskusikan secara langsung dan tidak dapat didiskusikan secara virtual. Pada paragraf ke-7, ide pokoknya terletak pada kalimat pertama, yaitu when working remotely, manager and leaders must ensure that their teams understand the purpose, both at an individual and overall team level. Saat bekerja jarak jauh, manajer dan pemimpin harus memastikan bahwa timnya memahami tujuan mereka, baik pada tingkat individu atau tim secara keseluruhan. Alasan saya memilih kalimat tersebut sebagai ide pokok karena kalimat tersebut sudah mewakili ciri-ciri dari ide pokok, yaitu pada kalimat tersebut mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Kemudian letak ide pokok berada di awal paragraf atau deduktif. Kalimat tersebut sudah mewakili ciri-ciri ide pokok, sehingga kalimat itu termasuk ide pokok dari paragraf ke-7. Terima kasih.